buka beberapa hari yang lalu. Dan seperti pada umumnya atau biasanya memang secara garis besar kamarnya itu memang selalu terbagi 3 kamar gede, yaitu afirmasi, targeted, dan umum. Di afirmasi itu ada difabel, ada daerah afirmasi, dan ada prasejahtera. Targeted itu untuk sekarang ada PNS TNI Polri, dokter spesialis kewirausahaan. Kemudian di umum itu ada PTUD dan ada reguler. Kemudian di bawah umum juga ada pembiayaan co-funding. Dan nah apa sih komponen apa aja sih yang didanai oleh LPDP, kurang lebih teman-teman bisa cermati. Kalau mau di-compare dengan apa yang saya terima dari USAID dulu, ini jauh lebih komprehensif yang disediakan LPDP. Bukannya saya tidak bersyukur, enggak. Dengan apa yang diberikan oleh USAID dulu sudah lebih dari cukup, tapi apa yang ditawarkan oleh LPDP ini jauh lebih komprehensif jenis pendanaannya, dan kami usahakan bahwa itu tidak berlebih dan juga tidak kurang, tapi cukup. Kemudian tidak telat, itu yang paling penting. Saya dulu berangkat USAID cuma bawa duit $500, kemudian living allowance-nya baru cair di bulan ketiga. Di bulan pertama saya SPP ngutang, dorm ngutang, kemudian sebulan pertama $500-nya habis, pada akhirnya harus call 911. Saya nggak mungkin call 911-nya adalah calling ibu saya, karena ibu saya nggak punya duit. Pada akhirnya saya calling mantan saya. Jadi sebetulnya intinya bahwa kalau kamu mau putus baik-baik, kamu nggak pernah akan tahu sampai pada titik mana kamu masih butuh dia, gitu kan. Terus apalagi ya, sebetulnya banyak banget sih kadang kalau kita pada satu titik di mana kamu butuh pertolongan, Tuhan pasti akan menolong. Kemudian ya mari kita mulai menggelar sajadah, bukan sajadah. Oke, beasiswa reguler syaratnya apa sih? Teman-teman harus WNI, nggak boleh WNA, lulus D3, D4 atau S1 untuk yang magister, dan lulus program S2 kalau mau apply beasiswa doktoral. Kemudian harus sudah selesai studi D3 atau S1 untuk beasiswa dokter luar negeri. Kemudian bagi teman-teman yang lulusan D4, tolong note saya tolong di-highlight. Karena tidak semua S2 mau terima D4. Tapi mostly di Jerman mau terima D4. Jadi kadang saya terima keluhan, Bu, saya itu sudah pilih 3 universitas, tapi semuanya nggak mau terima lulusan D4. Makanya sebelum teman-teman milih universitas, cermatin dulu deh. Kalau kamu mau masuk ke Freie, kamu mau masuk ke Munich, gitu kan, cermatin dulu. Mereka terimanya lulusan S1 atau D4. Gitu. Kemudian ada juga, mereka nggak mau IELTS-nya harus 7, Bu. Saya nggak sanggup kok 7. Ya, gimana kemarin milihnya, gitu kan. Jangan sampai udah nembak gitu, orangnya udah mau, nembak pacar, orangnya udah mau, kemudian kamu bilang, kok susah ya, gitu. Jadi tetap harus Anda bertanggung jawab dengan pilihan Anda. Cermatin dulu semua pilihannya, baru kemudian pilih. Kemudian, kenapa LOA kan kondisional tidak wajib? Karena Anda sudah punya LOA, silahkan mendaftar, bisa. Kalau Anda belum punya LOA, silahkan mendaftar, bisa. Kalau Anda belum punya LOA, maka Anda akan punya 18 bulan waktunya untuk mencari LOA. ITK, kenapa ada minimal, Kak? Iya, betul. Karena itu adalah assurance kami. Minimalnya adalah 3 dari skala 4, untuk doktoral 3,25 dari skala 4. TOEFL-nya bisa dicermati sendiri, nanti bisa juga dicermati di website-nya LPDP persyaratan ini. Kemudian, PTUD. PTUD itu apa sih? Perguruan Tinggi Utama Dunia itu cuma ada 15 universitas. Tapi kalau Anda mau apply PTUD, Anda harus sudah diterima dulu di universitasnya, sudah punya LOA unconditional. Syarat IPK sama, syarat umur sama, kemudian syarat bahasa juga sudah ditentukan, itu sama dengan reguler pada umumnya. Kemudian, nah ini PTUD nih, sayang sekali nggak ada Jermannya. 15 universitas yang terdaftar dalam perguruan tinggi utama dunia. Kemudian co-funding ini mostly adalah ya bayar separuh-separuh gitu ya, BSS bayar separuh-separuh, nggak bayar sendiri-sendiri. Jadi kalau teman-teman misalnya sudah punya LOA dari Harvard, kemudian you are an outstanding student gitu, kemudian Harvard bilang, Ratna gitu, kamu masuk ke Harvard karena kamu pinter banget, maka maka kamu nggak usah bayar tuition gitu.
dalam kondisi seperti itu Anda bisa langsung daftar LPDP dengan co-funding. Jadi sisanya nanti LPDP yang akan bayarkan selain SPP. Jadi ada dua co-fundingnya itu adalah pilihannya SPP LPDP yang bayarkan, lain-lain dibayar sendiri atau sebaliknya. Lain-lain dibayar sendiri, SPP LPDP yang bayarkan. Tapi kalau Anda sudah pilih co-funding, Anda nggak boleh terus tiba-tiba minta beasiswa penuh gitu. Kasih aku penuh dong, nggak bisa karena sudah dipilih dari awal. Kemudian, nah ini beasiswa targeted. Targeted pertama adalah PNS TNI Polri. PNS TNI Polri sama LOA unconditional tidak wajib, kemudian IPK sudah jelas di situ. Kenapa bedanya di mana sih dengan yang reguler di umur? Ya, karena memang PNS TNI Polri ini mengabdi untuk pemerintah, kita sudah punya aturan tersendiri. Jadi kalau untuk PNS biasa itu untuk maksimal magister 37 tahun, untuk jabatan fungsional tapi sih dosen, dokter, Widya Iswara, peneliti di jabatan fungsional itu 42 tahun dan 47 tahun kalau untuk doktoral. TNI Polri juga sudah punya aturan sendiri 40 tahun untuk magister, 45 tahun untuk doktoral. IELTS-nya a little bit slightly different with the regular one, tapi nggak jauh-jauh amat sih. Terus kewirausahaan ini memang dokter spesialis kami belum launching tahun ini, belum launching yang batch 1 ini, mungkin nanti akan kita usahakan launching di batch kedua, karena kami harus berbicara dulu secara intensif dengan Kementerian Kesehatan. Yang kedua adalah kewirausahaan. Kewirausahaan ini apa sih? Ini sebenarnya cita-cita besarnya Mas Menteri. Kita pengen mencetak sebanyak-banyaknya wirausaha atau entrepreneur di Indonesia. Kenapa? Karena menurut kita punya mini survei di LPDP, teman-teman alumni LPDP, yang menjadi entrepreneur itu 1 orang alumni bisa mencetak kurang lebih, saya lupa berapa ya, antara 50 sampai 100 lapangan pekerjaan. 100 lapangan pekerjaan atau 100 orang yang bekerja di bawah dia. Jadi itulah dengan berdasarkan semangat itu, kita pengen bahwa akan semakin banyak alumni yang bergerak di bidang entrepreneur sehingga akan lebih banyak lapangan pekerjaan yang tercipta dengan alumni entrepreneur tersebut. Kemudian afirmasi. Oke, afirmasi ini berasal dari afirmasi masyarakat yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh LPDP di bawah kayaknya. Bedanya apa teman-teman? Afirmasi kalau yang melamar under afirmasi nanti akan dapat pengayaan bahasa. Itulah kenapa persyaratan bahasanya tidak seketat yang kita tentukan di regular ataupun targeted. Kemudian bisa juga dengan LOA ataupun tanpa LOA. Kemudian IPK-nya sedikit juga dipermudah. Kemudian usia juga sedikit dipermudah. Kemudian ada 2 juga khusus untuk masyarakat afirmasi Papua dan Papua Barat. Ini kemampuan bahasanya sedikit lebih dipermudah lagi, yang lainnya sama dengan afirmasi yang tadi. Kemudian daerah afirmasi itu mana aja sih? Nah ini, Anda silakan cermati. Kita lihatnya dari mana? Dari KTP, kayaknya dari KTP sih saya. Dari 96 kabupaten kota yang tersebar di 11 provinsi. Nah, teman-teman silakan cermati, teman-teman berasal dari mana. Kalau memang mau mendaftar under beasiswa daerah afirmasi. Nah, ini adalah kabupaten-kabupatennya. Kemudian ini juga. Nah, difabel, sudah jelas ya. Teman-teman difabel adalah tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunalaras. Tunanetra di sini kayaknya seingat saya kemarin yang kita perbaiki adalah yang low vision juga termasuk dalam tunanetra. Hampir sama dengan persyaratan afirmasi yang lainnya. Kemudian prasejahtera, ini tadinya adalah bidik misi mungkin ya, tapi kita nggak mau kemudian hanya bidik misi aja, tapi kita perluas, yaitu teman-teman yang memenuhi persyaratan punya kartu keluarga sejahtera atau punya dibiayai melalui program Indonesia Pintar, kartu Indonesia Pintar, atau alumni bidik misi kurang dari 2 tahun. Itu harus punya mereka salah satu dari itu. Kemudian LOA harus tidak wajib, surat rekomendasi dari perguruan tinggi itu wajib, IPK segitu, usia maksimal segitu, IELTS-nya juga harus ada IELTS minimalnya.